Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis anteseden kewirausahaan di perusahaan keluarga. Oke, analisis anteseden kewirausahaan di perusahaan keluarga. Ditulis oleh Aryani Wahyu Wijayanti, ya, dan Salman Faris Insani, keduanya dari Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Tulisan ini telah dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ya, volume 19 nomor 2 Agustus 2016. Oke, Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 19 nomor 2 Agustus 2016. Abstrak. Penelitian ini menguji dan menganalisis anteseden kewirausahaan perusahaan di perusahaan keluarga, yaitu kemauan untuk berubah, keterlibatan generasi, peluang teknologi yang dipersepsikan, serta perencanaan strategis. Nah, jadi menguji dan menganalisis anteseden dari kewirausahaan perusahaan di perusahaan keluarga, seperti kemauan untuk berubah, keterlibatan generasi, peluang teknologi yang dipersepsikan, dan perencanaan strategis. Oke, menggunakan sebanyak 82 responden. Pendahuluan, perusahaan keluarga memiliki peran penting, bukan hanya karena perusahaan keluarga memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, namun juga karena memiliki stabilitas jangka panjang. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dibangun keluarga untuk dapat bertahan lebih dari satu generasi dengan keterlibatan tinggi dari anggota keluarga dalam menjalankan bisnis. Oke, dengan keterlibatan tinggi dari anggota keluarga dalam menjalankan bisnis, sehingga dikatakan perusahaan keluarga. Ya, jadi sini dikatakan memiliki stabilitas jangka panjang karena diharapkan suksesi itu ya melalui anggota keluarga, gitu. Suksesi atau pergantian generasi melalui anggota keluarga yang memiliki ikatan persaudaraan, baik sebagai anaknya, adiknya, ya, saudaranya, dan lain sebagainya. Uhlaner et al. Pada tahun 2012 menyatakan bahwa tingkat kewirausahaan dalam perusahaan keluarga masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Kewirausahaan dipandang sebagai faktor penting dalam kelangsungan hidup perusahaan keluarga karena membantu menciptakan lapangan kerja dan kekayaan untuk anggota keluarga. Di sisi lain, menyatakan bahwa kontrol keluarga, kontrol keluarga berpotensi menjadi kendala yang dapat menghambat perusahaan keluarga dari kegiatan kewirausahaan. Sehingga keputusan untuk berinvestasi dalam kewirausahaan tidak selalu sederhana untuk perusahaan keluarga. Ya, karena memang di sini dikatakan ya menjadi penghambat, ya, kontrol keluarga berpotensi menjadi kendala. Ya, karena bisa jadi mereka menjadi ya tidak adil. Bisa jadi mereka menjadi tidak bisa profesional untuk menghukum apabila ada anggota keluarga yang memiliki kesalahan. Bisa jadi mereka menempatkan anggota keluarga yang tidak pada job desk-nya, ya, tidak pada keahliannya, tidak pada pengetahuannya. Nah, itulah diperlukan kombinasi, ya, antara anggota keluarga dengan non keluarga, ya, sehingga mereka menempatkan SDM yang berkualitas, yang memiliki pengalaman, yang memiliki keahlian untuk kemudian dipekerjakan sehingga diharapkan bisa mensejahterakan, ya, diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Dalam hal ini adalah pemilik perusahaan yang masih ada hubungan keluarga antara pengelola dengan pemegang saham. Short et al. Pada tahun 2009 ya menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki karakteristik unik
yang berasal dari pola kepemilikan, tata kelola, dan suksesi, yang semuanya itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, saya dikatakan, pola kepemilikannya seperti apa? Gimana tata kelolanya? Bagaimana suksesi pergantiannya? Apakah berjalan dengan mulus atau tidak? Nah, ya memang tentu tidak mudah ya mempersiapkan generasi pengganti untuk bisa memiliki passion yang sama, semangat yang sama, energi yang sama besar, ya, atau mungkin bisa harapannya bisa lebih. Nah, ini kan tentu tidak mudah. Ya, butuh waktu untuk membimbing generasi selanjutnya agar mereka bisa terus mengembangkan usaha menjadi jauh lebih besar dan bukan sebaliknya. Sini dikatakan keberagaman pendapat yang mengenai perusahaan keluarga menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti kewirausahaan dalam perusahaan keluarga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan sikap anggota keluarga. Oke. Penelitian yang dilakukan oleh Miller pada tahun 1993 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan di level perusahaan, yaitu kemauan untuk berubah. Nah, ya, ini mutlak dibutuhkan ya, di mana-mana. Tentu kita haruslah memiliki kemauan untuk berubah, untuk bisa maju, untuk bisa melawan rasa malas, melawan rasa ragu, melawan rasa takut. Untuk kita, yuk kita maju sama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara apa? Mau menerima masukan. Dengan cara apa? Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu keterlibatan generasi ya, karena perusahaan keluarga ya dilibatkan generasi untuk suksesi ke depannya. Ya, pelibatan generasi. Kemudian peluang teknologi yang dipersepsikan. Nah, dan perencanaan strategis. Ya, terakhir perencanaan strategis. Yang pertama harus ada kemauan untuk berubah dulu. Ini tidak akan mungkin suatu perusahaan bisa mendapatkan profitabilitas yang tinggi, bisa memperoleh kinerja yang baik apabila SDM di dalamnya tidak mau berubah. Masih mempertahankan cara-cara lama, tidak mau beradaptasi terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Tentu sulit untuk bisa terwujud ya target-target tersebut. Lanjutkan lagi, pemikiran mengenai kewirausahaan dalam perusahaan keluarga muncul karena dipengaruhi oleh sejauh mana anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan mau berubah dan terbuka untuk ide-ide baru dan kemampuan untuk melihat peluang teknologi dalam lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Mau berubah dan terbuka, dia harus welcome, dia tidak bisa menutup diri untuk tidak mau menerima nasihat dari orang lain, ya. Namun orang lain harus mau menerima nasihat dari dirinya. Tentu impossible, ya. Dia harus terbuka, take and give, ya. Satu sisi dia ya harus menerima, di satu sisi dia menyampaikan petunjuk-petunjuknya, menyampaikan perintah-perintahnya, namun di sisi lain apabila ada kekeliruan, maka orang lain pun berhak dan dia juga harus menerima kritikan yang disampaikan untuk kemajuan perusahaan. Nah, ya, jadi itu menjadi faktor yang vital. Kemudian dilanjutkan, Salvato pada tahun 2004 menyatakan bahwa jumlah generasi yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan keluarga serta perencanaan strategi memainkan peran penting, ya, memainkan peran penting dalam jalannya perusahaan keluarga. Jadi generasi yang terlibat, jumlah generasi yang terlibat itu memberikan peranan yang sangat penting. Lanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh ya Kellermans et al. Ya, Kellermans dan kawan-kawan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keterlibatan generasi berpengaruh positif bagi wirausahaan perusahaan. Berpengaruh positif pada kewirausahaan perusahaan. Nah, jumlah generasi yang terlibat. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kajian pustaka. Corporate entrepreneurship atau kewirausahaan perusahaan merupakan konsep yang telah dipelajari secara luas dalam beberapa dekade terakhir. Borch et al. Pada tahun 1999 mendefinisikan kewirausahaan perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki strategi yang berkaitan dengan inovasi dan pertumbuhan
yang ditandai dengan keberanian untuk mengambil risiko. Nah, keberanian untuk mengambil risiko ini tidak mudah dan tidak semua orang mau untuk mengambil risiko. Yakinlah bahwa setiap ada peluang dan kesempatan yang berisiko diikuti dengan return yang besar, diikuti oleh timbal balik yang juga besar, yang seimbang dengan risiko yang telah kita ambil. Keberadaan dari perusahaan menurut Miller pada tahun 1983 ditandai dengan adanya inovasi produk, ya, perhatian di bidang teknologi, pengambilan risiko, dan sikap proaktif. Nah, inovasi, update dengan perubahan teknologi, berani mengambil risiko, dan proaktif. Nah, ini sikap-sikap yang mendukung kinerja perusahaan keluarga menjadi jauh lebih baik. Perusahaan keluarga definisikan oleh Simanjuntak pada tahun 2010 sebagai perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami istri, ya, maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Nah itu, ya, salah satu penjelasan dari perusahaan keluarga. Kita lanjutkan. Kemauan untuk berubah. Nah, sini, ya. Kita semua mau untuk berubah, namun perubahan itu tentu perubahan yang positif, ya, tidak boleh perubahan yang negatif. Caranya bagaimana? Kita belajar dari keberhasilan orang-orang di masa lalu. Bagaimana mereka mengelola perusahaan keluarga. Kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu, agar tidak kita ulangi lagi di masa yang akan datang. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita ingin berubah. Memang tidak mudah di awal, namun ya itu harus dilakukan, harus dipaksakan. Sini dikatakan, kemauan untuk berubah menurut Weismann, ya, dan Summer pada tahun 2011 ditandai dengan adanya budaya yang terbuka terhadap inovasi dan peluang untuk melakukan perubahan dalam rangka mempertahankan daya saing perusahaan. Nah, terbuka untuk inovasi. Kalau memang produknya mengalami kesalahan, kalau memang produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut, oleh perusahaan keluarga tersebut memiliki, katakanlah, cacat produksi, ya harus diperbaiki. Tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kita ganti dengan yang lain. Nah, hal itu menjadi penting sehingga ada muncul, ya, sifat mau untuk berubah, tidak mempertahankan cara-cara lama yang masih konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Esser et al. Pada tahun 2012 diterapkan pada 128 perusahaan mikro di Istanbul, Turki, menunjukkan adanya peran krusial dari kemauan untuk berubah sebagai prediktor dari kewirausahaan perusahaan. Nah, kemauan untuk berubah sebagai prediktor pada kewirausahaan perusahaan. Nah, ini. Lalu keterlibatan generasi. Nah, tentu yang namanya perusahaan keluarga, mereka melibatkan generasi untuk suksesi kepemimpinan, ya, untuk pergantian kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Salvato 2004 menyatakan adanya peran keterlibatan generasi yang mempengaruhi kegiatan kewirausahaan dalam konteks perusahaan keluarga. Nah, jadi memang keterlibatan generasi menjadi salah satu faktor penting untuk suksesi kepemimpinan. Selanjutnya, peluang teknologi yang dipersepsikan. Kellermans dan Edelstone 2006 mendefinisikan peluang teknologi yang dipersepsikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melihat peluang perkembangan, ya, dalam industri melalui inovasi produk dan proses. Gimana perkembangannya saat ini? Apa inovasi yang bisa diterapkan? Bagaimana prosesnya? Itu ya betul-betul harus diperhatikan. Baru yang terakhir adalah perencanaan strategis. Kudla pada tahun 1980 mendefinisikan perencanaan strategi sebagai sebuah proses yang sistematis untuk menentukan tujuan dan sasaran perusahaan atau setidaknya 3 tahun ke depan dan untuk mengembangkan strategi yang berfungsi untuk mengatur penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Perencanaan strategis, ya, ini mutlak harus dipersiapkan dengan sangat matang karena memang disinilah kunci dari keberhasilan perusahaan, memiliki rencana yang strategis. Oke.
memiliki ya formula yang tepat untuk bisa mempromosikan produk dan menciptakan pelanggan yang loyal terhadap produk atau jasa kita. Maka dilakukanlah inovasi seperti yang disampaikan, ya. Lakukanlah suksesi pada generasi keluarga. Lakukanlah perencanaan strategis. Dengan pola-pola ini, maka potensi keberhasilan perusahaan keluarga menjadi jauh lebih besar dibandingkan mereka berjalan mengalir saja tanpa ada konsep, tanpa ada perencanaan. Ya, makanya diperlukan persiapan yang matang, ya, untuk bisa perusahaan keluarga ini sustainable, berkelanjutan dari generasi ke generasi. Katakanlah kalau satu generasi 50 tahun, maka generasi kedua sudah 100 tahun. Generasi ketiga sudah 150 tahun, kan gitu. Wah, ini tentu tidak mudah. Namun dengan persiapan semua menjadi logis bisa terwujud. Ya, jadi di sini ada 4 kemampuan untuk berubah, keterlibatan generasi, peluang teknologi yang dipersepsikan, dan perencanaan strategi semuanya akan ya meningkatkan kewirausahaan perusahaan. Ya, kemampuan untuk berubah, keterlibatan generasi, peluang teknologi yang dipersepsikan, dan perencanaan strategis. Oke, sekira cukup. Terima kasih.